Pengembangan sumber daya manusia menjadi program prioritas dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan juga produktivitas. Dalam hal ini, Politeknik Pekerjaan Umum atau PUTEK didirikan oleh Kementerian PUPR sebagai upaya untuk menciptakan pendidikan vokasional yang diharapkan tentunya bisa menyediakan sumber daya manusia di bidang PUPR yang berdaya saing, profesional, kompeten, dan juga siap kerja. Bersama saya Agita Mahlika, kita akan melihat lebih jauh Politeknik Pekerjaan Umum. Politeknik PU atau PUTEK adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran Politeknik PU bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga konstruksi terampil dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR sebagai upaya mendukung industri 4.0. Berbagai fasilitas seperti ruang auditorium yang luas, perpustakaan, gedung workshop dengan berbagai peralatan penunjang, dan masih banyak lagi sebagai penunjang kegiatan belajar. Ya, berbagai fasilitas yang lengkap tentunya sudah disiapkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar para mahasiswa. Seperti apa kemudian? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Pak Brawijaya selaku Direktur dari Politeknik Pekerjaan Umum atau PUTEK. Pak Jaya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Gita. Wah, Pak Jaya, ini kita berada di Politeknik Pekerjaan Umum atau Politeknik PU atau PUTEK ya istilahnya, Pak. Suasananya asri, segar sekali. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, latar belakangnya sambil mungkin kita bisa berjalan sedikit. Seperti apa sih Pak? Jadi ini adalah dari visi dari Menteri PUPR pada saat itu, yaitu Bapak Basuki, setelah melihat situasi di lapangan di pembangunan ke-PUPR-an pada saat itu, bahwa terdapat kebutuhan di level pengawas. Jadi D3 yang sangat kurang, yang siap kerja itu sangat kurang, sehingga kemudian di tahun 2018 didirikanlah Politeknik Pekerjaan Umum ini yang kemudian dipilih lokasinya di Semarang. Ada 3 prodi yang disiapkan, yaitu Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air, Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan, dan Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Jadi ada 3. Nanti tahun ini atau tahun depan kita ada 3 lagi, Teknologi Konstruksi Air Minum, Teknologi Konstruksi Sanitasi, dan D4 yaitu terkait dengan keselamatan konstruksi. Nah, ini semuanya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur ke-PUPR-an. Ini juga salah satu yang menarik adalah disebutkan tagline-nya The First Smart Green Campus. Apa itu maksudnya Pak? Artinya memang kampus hijau atau seperti apa? Nah, ya memang ini kita itu kampus hijau, di mana ini sudah didesain oleh Kementerian PUPR pada saat itu di bawah Ditjen Cipta Karya untuk membangun gedung-gedung yang green building ya. Dan itu penataan lampu juga diatur otomatis ya, bahkan penghawaan juga diatur. Jadi kalau kita rapat terlalu banyak orang langsung titit bunyi, harus dibuka semua. Orang harus keluar, harus dikurangin jumlahnya supaya sehat ya. Terus kemudian termasuk juga pencahayaan dari luar itu sudah diatur. Terus kemudian zero runoff Mbak. Jadi semua air hujan itu ditampung, tidak ada yang keluar. Jadi kita tidak berkontribusi pada banjir. Kita selesaikan di sini, ditampung, diproses, dan airnya digunakan untuk keperluan workshop kita. Selain itu juga ada penanganan air limbah, udah integral di dalam kampus, dan juga penanganan integrasi, digitalisasi semuanya sudah dilakukan. Baik untuk yang penanganan aset maupun penanganan akademik itu jadi satu, udah menyatu jadi satu, sehingga makanya kita sebut Smart Green Campus sudah jadi. Smart Green Campus ini luar biasa ya Pak. Tadi Bapak mungkin sudah sempat menyebutkan
ada kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan. Kalau boleh diceritakan fasilitas apa saja yang ada di sini, tadi sudah dijelaskan ada workshop juga, tapi apa-apa lagi Pak kira-kira? Iya, jadi kita workshop ada 6 ya, terus kemudian kita ada laboratorium yang lengkap, ada juga 6 ya, terus kemudian ada 6 lagi laboratorium lapangan. Laboratorium lapangan yaitu dengan perbandingan 1:1. Jadi ya benar itu kita jembatan ya jembatan. Nah, kita punya jembatan, 2 jembatan yang bisa digunakan untuk mahasiswa untuk dibongkar dan dipasang. Nanti kita bisa lihat. Kebetulan ada mahasiswa yang sedang praktek. Jembatannya bisa dibongkar pasang begitu? Memang dibongkar pasang. Yang satu adalah jembatan Bailey, satu jembatan gantung. Nah, itu bisa dibongkar pasang. Terus kemudian kita ada untuk bangunan gedung, kita ada RISA yang siap dibongkar pasang juga oleh mahasiswa. Terus kemudian ada embung, nah kita embung, terus kemudian laboratorium klimatologi dan beberapa lagi itu ya. Nah itu untuk yang fasilitas. Kemudian gedung kampus di seberang sana itu kita mempunyai total 30 ruangan. Kelasnya memang kecil, 1:25. Nah itu supaya interaksi mahasiswa dan dosen itu lebih afdol. Terus kemudian kita punya embung. Nah ini embung juga ya, embung itu adalah seperti situ ya. Nah itu juga untuk keperluan praktek, juga sebagai bagian dari lingkungan ya. Nah terus kemudian kita juga ada fasilitas UKM atau Student Center, satu gedung sendiri. Nah ya itu terus perpustakaan tentunya, auditorium juga. Nah ini kita juga ada kampus atas ya. Nah itu total kampus kita luasannya 15 hektar dengan luas bangunan total itu adalah hampir 100.000 meter persegi. Oke. Berarti fasilitas ini sudah lengkap sekali tentunya sudah dan nyaman tentunya untuk menampung para mahasiswa dan juga calon-calon mahasiswa. Ini bagaimana Pak? Mungkin melihat dari kesiapan kampus sendiri ya, terutama Politeknik PU, Smart Green Campus dalam mungkin menghadapi tantangan yang ada saat ini, mungkin digitalisasi industri dan juga banyak tantangan-tantangan lainnya Pak. Nah ini memang kita bekali mahasiswa itu dengan kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan dan pengajarannya adalah 70% praktek Mbak, 30% teori. 70%. Ya 30% teori itu masih dibagi lagi, yang teori murni itu hanya 10. Nah yang 10%, 20% itu adalah best practice, belajar dari para praktisi yang kita banyak ini di Kementerian PU. Mereka datang ke sini untuk memberikan first hand pengalaman di lapangan, disampaikan kepada mahasiswa. Yang jadi pengajar juga jadi praktisi gitu ya, yang ya tidak kosongan saja pada saat mengajarnya. Oke. Nah, ini tentunya kan sebentar lagi mau tahun ajaran baru Pak. Ini mungkin juga ada banyak calon-calon mahasiswa yang juga ingin tahu bagaimana kemudian tahapan-tahapannya. Nanti mungkin bisa dijelaskan Pak, tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami pemirsa. Nah Pak Jaya, kalau tadi kita mungkin sudah berbicara secara lengkap mengenai fasilitas yang tentunya menunjang kegiatan belajar mengajar dari para mahasiswa. Ini persiapan menjelang tahun ajaran baru. Saya juga sempat lihat Pak, ada mungkin rusun-rusun ataupun kos-kosan lah istilahnya ya, atau tempat tinggal para mahasiswa ini juga sebenarnya sudah ada dan nyaman sekali kayaknya ya Pak ya? Sudah ada, kita sudah sediakan ada 2 rusun, yang satu khusus untuk mahasiswa, yang satu untuk khusus mahasiswi, dan di seberangnya baru diresmikan Januari lalu oleh Pak AHY dan Pak Menteri PU, itu adalah rusun untuk dosen. Itu jadi lengkap, jadi satu kamar berempat. Ada AC, ada kipas angin kalau yang nggak kuat itu memang sengaja tahun pertama dan tahun kedua, kecuali tahun ketiga itu mereka di rusun. Wajib gitu ya? Wajib, masih kita wajibkan. Nanti kita lihat apakah kalau mahasiswanya bertambah banyak, mungkin tidak perlu lagi untuk tahun yang kedua, mungkin bisa ada pilihan. Sebentar lagi sudah memasuki mau tahun ajaran baru Pak. Betul. Jadi bagaimana kemudian kesiapan dari PUTEK sendiri untuk
menerima tentunya para calon-calon mahasiswa ini? Kita itu sudah membuka program untuk 3 program tadi ya, untuk teknologi konstruksi bangunan air, teknologi konstruksi jalan dan jembatan, dan teknologi konstruksi bangunan gedung. Kita sementara ini masih 3 program studi atau prodi, dan kita sudah buka pendaftarannya sejak Januari, dan kita bagi 2. Untuk jalur prestasi, di mana jalur prestasi itu kita bagi 2 lagi, yaitu adalah jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik. Terus kemudian ada lagi jalur reguler. Nah, itu kita untuk jalur prestasi, baik akademik dan non-akademik, kita tutup tanggal 22 Mei. 22 Mei. Nah, sementara untuk jalur reguler kita tutup tanggal 5 Juni. Nah, terus kemudian nanti kita akan ujian tulis, dan kemudian nanti ada setelah diterima, nanti harapan kita nanti diterima, terus kemudian nanti ada program bela negara 1 minggu. Supaya disiapkan secara mentalnya juga, mentalnya ya. Nasionalisme sudah dibangun dari awal. Betul, jadi disiplin nasionalisme sudah kita rencanakan untuk sudah mulai dibangun dengan kita kirim tahun lalu ke Malang, tahun sebelumnya ke Magelang gitu ya. Bekerja sama dengan institusi terkait. Mungkin terakhir Pak Jaya, mungkin bisa diberikan pesan-pesan ya bagi calon mahasiswa yang mungkin berminat dan juga tentunya tertarik ya untuk mengembangkan diri di sini. Seperti apa, Pak? Ini adik-adik calon mahasiswa, kita besar harapan kita siap menerima putra-putra terbaik Indonesia. Amin, amin. Dan ini harapan kita tahun ini 38 provinsi ada semuanya, sehingga bukan hanya kurikulumnya yang bagus, program magangnya bagus, tetapi juga dari soft skill-nya tadi saya belum sampaikan. Soft skill itu kita sangat menekankan, makanya kita organisasi kita dukung, terus ekstrakurikuler, mau dayung, mau tinju, mau kita sudah sediakan. Nah, di luar akademik ya? Di luar akademik, dan kita dorong mereka harus ikut ya, harus ikut. Dan kita lihat di sana gedung student center, 1 gedung sendiri loh, Mbak. Nanti kita lihat disediakan, ada yang gamelan, ada yang drum band, ada musik, ya semuanya ada. Dan itu pengalaman-pengalaman itulah yang kita harapkan para mahasiswa di sini itu mendapatkan semuanya ya. Jadi harapan saya, dan juga tadi biaya ini cukup murah, cukup yaitu 6 juta per semester, sudah nggak ada lagi apalagi. Uang gedung juga tidak ada. Terus tadi saya sudah sebutkan untuk di apartemen mahasiswa 150.000 per bulan, karena itu diatur di dalam PP dan Permen. Walaupun murah ya udah, itu kita harapan kita tidak mengurangi kualitas pendidikan. Jadi dan juga kita bekerja sama dengan dunia industri, dengan perguruan tinggi lain, dengan ITB kita ada penelitian bersama, kemudian dengan UI dan dunia industri ya, terus kemudian dengan Yayasan Bunda Suci kita juga punya kerjasama, terus kemudian juga dengan luar negeri, dengan Belanda kemarin dengan Nagasaki University, dan juga ada dari Monash University juga kita ada kerjasama. Terus kemudian ada dari Taiwan. Nah, kita beberapa lulusan kita juga bekerja di Taiwan juga. Ya, nah ini harapan kita itu kita berikan semuanya. Diberikan semuanya ya, Pak ya. Dan ingat, kita perbandingan dosen dengan mahasiswa itu lumayan bagus, Mbak. Datang dosen baru kemungkinan ya balik lagi ke 112 atau 11. Jadi itu kita yang terbaik lah di negeri ini di dalam hal perbandingan dosen dan mahasiswa. Wah, gitu. Luar biasa. Kesiapan tentunya dari Politeknik Pekerjaan Umum atau PUTEK, dan tentunya kita harapkan ya banyak sekali calon anak muda, SDM unggul yang tentunya bisa belajar di sini dan nanti bisa siap pakai untuk membangun negeri. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Gita. Pak Brawijaya atas penjelasannya. Dan demikian pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.